Pada bab 6E kali ini kita membahas algoritma untuk platform YouTube. Di mana kunci algoritma YouTube itu ada di rekomendasi. Ya, karena kan di awal ya semacam FYP-nya lah. Tapi FYP itu kan kalau bedanya FYP kan hanya satu ya. Ataupun kalau timeline Instagram itu kan bisa dibilang ya mungkin mentok-mentok dua ya, kayak potongan gitu. Satu tapi nanti ada spill yang bawahnya lagi gitu. Tapi berbeda kalau misalkan konteksnya adalah YouTube. Kita buka YouTube itu lebih ke sifatnya rekomendasi. Tampilan tuh isinya berapa? 6 ya, 6 konten, ataupun mungkin ada juga yang mungkin layarnya lebih lebar itu 9 konten, atau kalau di HP mungkin 2 atau 3 konten kali ya. Yang jelas itu kuncinya ada di rekomendasi ya. Nah, di sini faktor-faktor kuncinya ada 3 ya. Video apa yang biasanya ditonton bersama? Maksudnya gimana? Jika seseorang ya menonton cara memasak mie goreng gitu ya, dan kebanyakan orang yang menontonnya itu juga nonton kurang lebih mirip-mirip judulnya. Apa? Panduan membuat mie goreng ayam. Nah, maka YouTube itu mungkin merekomendasikannya sebagai tontonan lanjutan ya, atau suggestion. Jadi kalau teman-teman habis nonton YouTube kan ada tuh di kanannya itu kayak rekomendasi, atau nonton di HP gitu ya, itu di bawahnya ada rekomendasi juga setelah teman-teman menonton video utamanya ya. Jadi itu rekomendasi. Lalu yang kedua adalah video apa yang selama ini mereka nikmati ya. Jadi kalau seseorang itu udah nonton contohnya video podcast gitu ya tentang bisnis gitu ya, 40 menit. Itu udah jelas ya, algoritma akan membaca, oh orang ini suka sama konten-konten topik bisnis. Jadi ada semacam profiling gitu ya, oh ini sukanya seperti ini ya. Jadi ada profiling tentunya sesuai dengan temanya masing-masing ya. Makanya kenapa ketika kita suka, waktu itu saya juga pernah ya lagi gencar suka catur, hampir ya dari di layar itu biasa ada 9 suggestion video YouTube gitu ya. Mungkin bisa dibilang 5 atau bahkan 6-nya itu soal catur, sisanya yang lain-lain. Jadi kecenderungan itu juga akan dibaca oleh YouTube. Lalu apa topik atau channel yang mereka lihat sebelumnya? Nah, kalau sebelumnya mungkin ngelihat konten sepak bola, itu ada kecenderungan next-nya akan direkomendasikan konten sepak bola juga gitu. Lalu berikutnya, matriks apa yang bisa kamu ukur dari algoritma YouTube? Ada 4 ya. Pertama, apakah orang-orang itu benar menontonnya ya? Maksudnya bener nggak nih nonton sampai habis, atau cuman mungkin nonton awal-awal ya, mungkin semenit 2 menit skip gitu. Apalagi YouTube kan long form video ya, memang didesain untuk 10 menit ke atas, bahkan sekarang kan trennya 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam gitu ya. Lalu berapa lama audiens menontonnya ya? Algoritma YouTube itu memperhatikan view duration dan average percentage view ya untuk menentukan peringkat ya, rata-rata ditonton berapa ya. Lalu apakah audiens itu menyukainya ya? Jadi like dan dislike itu juga pengaruh ya. Kalau banyak dislike ya, itu akan dipandang sebagai ya semacam konten yang annoying ya bagi masyarakat gitu ya, atau bagi audiens secara umum. Kemudian apa konteks regional? Regional itu kalau teman-teman ngeset YouTube-nya oh bahasa Indonesia, terus regionnya Indonesia, itu akan disesuaikan isinya Indonesia. Kecuali memang ada beberapa yang men-set itu isinya loh saya orang Indonesia tapi isinya YouTuber luar negeri semua. Nah, itu balik lagi ya. Itu kan hanya salah satu faktor ya. Faktor lainnya seperti kamu sukanya apa, terus kamu benar-benar nonton yang mana sih sebenarnya, itu juga tetap akan disesuaikan ya. Jadi regional ini hanya salah satu ya, hanya salah satu dari sekian banyak faktor. Setelah algoritma YouTube, kita akan membahas untuk algoritma Twitter atau X di bab berikutnya.